Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Muhammad bin Fadlika Kalimullah, jurusan Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang keamanan transaksi online. Langsung saja, apa yang dimaksud dengan transaksi online? Transaksi online adalah transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli secara online melalui media internet dan tidak ada perjumpaan langsung antara pembeli dan penjual. Contoh transaksi online itu ada PayPal dan MoneyBroker. PayPal itu adalah salah satu alat pembayaran atau payment processor menggunakan internet yang terbanyak digunakan di dunia dan teraman. Pengguna internet dapat membeli barang di eBay, lisensi software original, keanggotaan situs, urusan bisnis, mengirim dan menerima donasi atau sumbangan, mengirim uang ke pengguna PayPal lain di seluruh dunia, dan sebanyak fungsi lainnya dengan mudah dan otomatis menggunakan internet. PayPal ini juga mengatasi kekurangan dalam pengiriman uang tradisional seperti cek atau money order yang prosesnya dapat memakan waktu. Yang kedua itu money broker. Money broker itu merupakan jasa pengiriman uang termurah dan tercepat yang direkomendasikan di Eropa. Uang akan dikirimkan via email dan sampai saat itu juga. Biaya relatif murah, cuma 2 euro. Penerima hanya perlu alamat email untuk menerima uang, kemudian membuka akun di Moneybrokers dan menguangkan uangnya ke nomor bank rekeningnya. Bisa mengirim dan menerima uang di seluruh pelosok dunia. Penerima akan kena biaya $5 untuk ongkos transfer. Ada pula manfaat transaksi online, yaitu dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar, menurunkan biaya operasional atau operating cost, melebarkan jangkauan atau global reach, meningkatkan customer loyalty, meningkatkan supply management, dan memperpendek waktu produksi. Adapun karakteristik dari transaksi online, itu transaksi tanpa batas. Transaksi tanpa batas ini seringkali menjadi penghalang suatu bisnis untuk go internasional, sehingga hanya perusahaan yang bermodal besar saja yang dapat memasarkan produknya ke luar negeri. Dewasa ini dengan internet, pengusaha kecil dan menengah dapat memasarkan produknya secara internasional cukup dengan membuat situs web atau dengan memasang iklan di situs-situs internet tanpa dibatasi waktu atau 24 jam. Dan tentu saja pelanggan dari seluruh dunia dapat mengakses situs tersebut serta melakukan transaksi secara online. Karena hal itulah transaksi online menjadi tanpa batas. Selanjutnya itu ada transaksi anonim. Arti dari kata anonim secara mudah adalah para penjual dan pembeli dalam transaksi melalui internet tidak harus bertemu muka satu sama lain. Penjual tidak memerlukan nama dari pembeli sepanjang pembayarannya telah diotorisasi oleh penyedia layanan sistem pembayaran yang ditentukan. Pada umumnya dengan kartu kredit, dan bahkan kini transaksi bisa dilakukan secara virtual melalui PayPal atau payment gateway sejenisnya. Pokoknya sudah canggih lah sekarang. Selanjutnya itu ada produk digital dan non digital. Pertama, produk digital. Produk digital adalah produk digital seperti software komputer, musik, dan produk lain yang bersifat digital dapat dipasarkan melalui internet dengan cara mendownload secara elektronik. Sedangkan produk non digital adalah dalam perkembangannya objek yang ditawarkan melalui internet meliputi barang-barang kebutuhan lainnya. Produk barang tak berwujud. Produk barang tak berwujud ini dia menawarkan barang tak berwujud seperti data, software, dan ide-ide yang dijual melalui internet. Namun setelah kita bertransaksi dan menemui kesepakatan, tentunya barang akan berwujud dan berada di tangan Anda selanjutnya. Begitulah. Kemudian ada isu keamanan transaksi. Pertama itu keamanan transaksi secara online. 2. Meningkatnya kejahatan komputer. 3. Serangan terhadap keamanan sistem informasi. Adapun peningkatan keamanan itu seperti
pendekatan kepercayaan dalam e-commerce. 2. Dampak kepercayaan terhadap proses bisnis. 3. Keterbatasan kepercayaan dalam e-commerce. Kemudian kita masuk pada sertifikat SSL. Apa itu sertifikat SSL? Sertifikat SSL pada dasarnya adalah sebuah cara untuk meyakinkan pengunjung ke situs bisnis bahwa di sini adalah tempat yang aman untuk melakukan bisnis SSL, untuk melakukan bisnis. SSL itu sendiri adalah singkatan dari Secure Socket Layer dan merupakan sebuah protokol enkripsi yang membantu menyembunyikan informasi dari pihak ketiga yang mungkin mencoba untuk mencuri informasi pribadi dari pelanggan Anda. Fungsi utama dari sertifikat SSL itu pertama, dapat mengenkripsi informasi selama transaksi bisnis online. Ini berarti dapat merubah informasi ke dalam kode yang hanya dapat dibaca jika orang lain memiliki kuncinya. Sertifikat SSL ini membuat informasi pelanggan Anda aman. Setiap orang yang mencoba untuk mencuri kartu kredit atau informasi pembayaran personal lainnya hanya akan mendapat nomor dan huruf tanpa arti, kecuali mereka memiliki kode enkripsi yang tepat. Kedua itu, sebuah sertifikat SSL juga mencakup informasi tentang Anda, pemilik situs e-commerce. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk memverifikasi bahwa Anda adalah seperti yang Anda katakan, dan Anda membuat Anda lebih dipercaya oleh pelanggan Anda. Adapun cara kerja SSL itu, dia bekerja seperti amplop keamanan untuk melindungi informasi pribadi. Bayangkan jika Anda mengirim cek atau nomor kartu kredit dalam amplop plastik, jelas bahwa setiap orang bisa melihat ke dalam, siapapun bisa mencari informasi dan menggunakannya. Sertifikat SSL adalah seperti memiliki sebuah amplop keamanan dengan lapisan ekstra buram untuk memastikan privasi terjaga. Ada dua kunci yang digunakan dalam sertifikat SSL. Yang pertama adalah kunci publik, digunakan untuk menghidupkan informasi pembayaran pribadi ke dalam kode yang lain, tidak dapat dimengerti pihak lain. Sertifikat SSL mengenali server dan browser yang digunakan dan kemudian mengamankan transmisi. Kunci publik digunakan untuk menyembunyikan informasi melalui pengkodean. Kunci kedua itu kunci privat yang digunakan untuk memecahkan kode informasi. Kunci unik dikeluarkan sehingga hanya mereka yang memiliki kunci yang tepat dapat mendapatkan informasi. Anda bisa mendapatkan sertifikat keamanan yang bervariasi, mulai dari enkripsi 40 bit atau keamanan rendah untuk enkripsi 128 bit untuk keamanan cukup bagus atau standar. Dan untuk enkripsi 256 bit, keamanan yang terbaik saat ini tersedia. Internet menggunakan istilah port untuk menjelaskan di mana informasi dikirim. Sebagian besar waktu selama transaksi tidak aman. Port yang digunakan adalah 80. Informasi dikirim dalam paket melalui internet dan bagian depan paket memiliki nomor port sehingga informasi yang benar diarahkan. Untuk transaksi aman dengan sertifikat SSL, port 443, namun dimungkinkan untuk mengikat sertifikat SSL Anda ke port yang berbeda jika Anda suka. Hal ini membuatnya bahkan lebih spesifik ke situs e-commerce web Anda. Ketika mengkonfigurasi port untuk sertifikat SSL, Anda perlu memastikan bahwa Anda memahami apa yang masuk ke dalamnya dan juga setiap coding yang mungkin diperlukan. Sistem operasi Anda akan membantu menentukan bagaimana hal ini dilakukan. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.